Panganjali. Om Swastiastu. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, mari kita mulai dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Silakan duduk. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran di siang hari ini, ada baiknya Bapak absen terlebih dahulu. Yang Bapak sebutkan namanya bisa angkat tangan. Dewa Ayu Andena Isnoswari. Hadir, Pak. Nikomang Aryani. Hadir, Pak. Dewa Ayu Yasmini Apriliani. Hadir, Pak. Dewa Ayu Febi Trisnayanti. Hadir, Pak. Baik, sebelum memulai materi inti, akan Bapak bahas materi minggu lalu mengenai definisi dan pengertian public area. Sebelumnya dari kalian, apakah ada yang masih ingat tentang definisi dan pengertian public area? Saya, Pak. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi mengenai materi minggu lalu yaitu public area, di mana public yakni berarti umum dan area berarti kawasan atau daerah. Jadi public area yaitu suatu daerah yang umum atau kawasan yang umum. Pada setiap hotel itu memiliki suatu area atau kawasan umum yang biasanya bisa dilalui oleh setiap orang tanpa terkecuali. Terima kasih. Baik, jawabannya sudah bagus. Ada yang bisa lebih melengkapi? Saya, Pak. Baik, dipersilahkan. Untuk melengkapi, menurut saya, public area section merupakan salah satu bagian dari Departemen Housekeeping di mana bertujuan untuk menangani kebersihan, perlengkapan dari public area tersebut, di mana bertujuan untuk mempengaruhi, menarik keinginan tamu untuk menggunakan jasa hotel. Terima kasih. Baik, kedua jawabannya sudah benar. Beri tepuk tangan untuk temannya semua. Baik, di sini akan Bapak jelaskan terlebih dahulu lagi tentang public area section. Public area section merupakan salah satu section yang ada di housekeeping, di mana public area section ini menjaga kebersihan dan kenyamanan di hotel agar tamu tidak memiliki komplain pada saat menginap di hotel. Baik, sebelum kita lanjut ke materi inti yaitu tentang cleaning equipment dan cleaning supplies, ada baiknya kalian mengetahui tugas utama dari public area section. Yang pertama ada bertanggung jawab terhadap kebersihan dan fasilitas staf, di mana staf ini memiliki lokernya tersendiri yaitu perempuan dan laki-laki. Salah satu tugas dari public area section yaitu membersihkan loker tersebut. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan dan makanan karyawan. Dimaksud di sini adalah kantin karyawan tersebut juga harus dibersihkan oleh petugas public area section. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cleaning equipment public area section. Di sini ada public area section memiliki dua cleaning equipment, yaitu yang pertama manual dan mekanik. Adapun cleaning supplies-nya tersebut, cleaning supplies bahan alami dan bahan kimia. Bapak di sini ingin membagi dua kelompok untuk kalian semua tentang membahas cleaning equipment dan cleaning supplies. Baik, akan Bapak bagi dua kelompok pada hari ini, yaitu membahas tentang cleaning equipment dan cleaning supplies. Yang pertama bahas tentang cleaning equipment yaitu dari Andena dengan Feby, cleaning supplies Aryani dengan Yasmin. Akan Bapak berikan waktu 15 menit untuk kalian diskusi. Selama diskusi akan Bapak bimbing untuk materi selanjutnya. Diskusi bisa dimulai. Baik, dari cleaning equipment bagaimana? Sampai saat ini masih bisa dikerjakan, Pak. Untuk kelompok lainnya ada yang ingin ditanyakan tentang materinya? Baik, karena waktu diskusi sudah habis, Bapak minta dari kelompok cleaning equipment untuk maju presentasi, mempresentasikan hasil diskusinya untuk kelompok lain bisa mencermati terlebih dahulu. Baik, untuk kelompok cleaning equipment bisa presentasi, kelompok lain bisa didengarkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai cleaning equipment. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Andena Isnoswari dan rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Febi Trisnayanti. Pertama, kita akan membahas tentang cleaning equipment. Cleaning equipment merupakan peralatan-peralatan pembersih yang mendukung pembersihan public area atau petugas public area sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaan lebih efisien. Kemudian, cleaning equipment dibagi menjadi dua, yakni manual dan mekanik. Yang pertama, ada manual. Saya akan menjelaskan 5 mengenai peralatan manual tersebut. Pertama, ada KVD, di mana merupakan kotak perlengkapan pembersihan yang digunakan untuk menyimpan barang-barang pembersihan yang berukuran kecil. Yang kedua, ada hand brush, merupakan alat yang digunakan untuk menggosok kotoran pada lantai maupun tembok jika terkena noda maupun kotoran. Yang ketiga, ada sailing broom,
merupakan alat pembersihan yang digunakan untuk menggosok debu-debu yang ada di langit-langit maupun sarang laba-laba. Yang ketiga, yang selanjutnya ada public area trolley, yakni merupakan kereta untuk menyimpan atau membawa perlengkapan peralatan besar-besar pada petugas public area. Yang terakhir ada cleaning cloth, yakni lap yang digunakan untuk mengelap atau mengeringkan furniture, keramik, dan benda-benda lainnya yang ada di hotel. Selanjutnya yakni cleaning equipment mekanik yang dijelaskan oleh Feby. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai cleaning equipment yang menggunakan mekanik. Sebelumnya, cleaning equipment mekanik merupakan alat yang dioperasikan yang menggunakan bantuan tenaga listrik yang bisa digunakan oleh petugas public area demi melancarkan operasionalnya. Adapun jenis-jenis cleaning equipment yang mekanik yaitu yang pertama, blower, yang dimana kegunaannya itu untuk pengering yang digunakan untuk mengeringkan karpet. Yang kedua yaitu carpet extraction machine, yang dimana mesin yang digunakan untuk memeras atau mengisap air yang masih tertinggal di karpet saat dibersihkan. Yang selanjutnya yaitu floor machine. Floor machine ini merupakan mesin yang digunakan untuk menyikat permukaan lantai dan dapat juga beralih fungsi menjadi brush mesin. Selanjutnya yaitu dry vacuum cleaner, yang dimana mesin ini merupakan mesin pengisap debu yang melekat pada lantai, karpet, sofa, ataupun lain sebagainya yang tidak bisa dijangkau oleh tangan. Dan yang terakhir yaitu dry foam extraction, yang dimana mesin ini digunakan untuk mencuci karpet dengan sistem busa tanpa dibilas kembali. Lalu sisa busa yang kotor tersebut akan kembali diisap oleh mesin dry foam extraction. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Andena. Terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai cleaning equipment dari mekanik maupun manual. Baik, karena presentasi dari kelompok cleaning equipment sudah selesai, untuk kelompok selanjutnya ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ke kelompok penyaji, bagaimana cara perawatan cleaning equipment di bagian mekanika? Sekian, terima kasih. Pak langsung jawab, Pak. Mohon izin untuk kami berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab, cara perawatan cleaning equipment pada kelompok mekanika. Yang kita ketahui, kelompok mekanika merupakan kelompok alat mesin yang digunakan menggunakan tenaga listrik, di mana perawatannya yang pertama setelah digunakan diwajibkan dan selalu harus dibersihkan setelah digunakan supaya mesin tidak mudah karatan. Yang kedua, jika ada mesin yang rusak maupun yang tidak layak dipakai, bisa dilaporkan untuk diperbaiki oleh engineering department. Mungkin itu dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Apakah saya diterima? Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Aryani. Jadi setelah tadi dijelaskan bagaimana cara perawatan dari cleaning equipment, yaitu saya izin bertanya bagaimana cara penggunaan dari dry vacuum cleaner di hotel. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aryani, yaitu cara penggunaan mesin vacuum dry cleaner. Baik, jadi yang pertama itu cek kondisi vacuum cleaner terlebih dahulu seperti kabel, selang penyedot, filter, sparfon sikon, dan tabung debunya. Yang kedua yaitu menyingkirkan benda-benda yang ada di lantai, agar seperti misalnya benda-benda penting itu agar dipindahkan ke lantai lain, agar benda tersebut tidak ikut masuk ke dalam dry vacuum cleaner. Yang selanjutnya yaitu menggunakan gerakan dua arah. Nah, tujuan dari digunakannya gerakan dua arah ini yaitu untuk memastikan kotoran-kotoran tersebut dibersihkan secara bersih semuanya agar tidak tersisa kotoran-kotoran tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu bersihkan secara perlahan. Tujuannya yaitu agar mesin vacuum dry cleaner tersebut bekerja secara maksimal dalam melakukan pembersihan debu. Kemudian
sesuaikan nozzle dengan objek yang akan dibersihkan. Nah, seperti misalnya kita akan membersihkan karpet, kita menggunakan nozzle sikat. Selanjutnya yaitu bersihkan tabung. Nah, jika kita menyedot debu, jika debu tersebut sudah terisi setengah dari tabung tersebut, kita harus segera membuangnya agar vacuum cleaner tersebut bekerja secara maksimal kembali. Dan yang selanjutnya yaitu bersihkan kantung debu menggunakan air. Tujuannya yaitu agar tidak tersisa debu-debu yang telah digunakan atau telah disedot sebelumnya. Nah, selain itu juga kantung debu ini harus diganti setiap 1 bulan sekali. Dan yang terakhir, jangan lupa mematikan vacuum cleaner tersebut saat selesai digunakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan jawabannya. Apakah dari kelompok penanya bisa diterima? Baik, terima kasih. Berdasarkan materi yang kami paparkan mengenai cleaning equipment, di mana cleaning equipment merupakan peralatan pembersihan digunakan oleh petugas public area yang dibagi menjadi 2, yakni manual dan mekanika. Di mana manual merupakan peralatan yang digunakan menggunakan tangan, dan mekanika merupakan peralatan yang digunakan menggunakan tenaga mesin ataupun listrik. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi cleaning equipment. Kami tutup dengan terima kasih dan kami kembalikan kepada Bapak. Baik, tepuk tangan bisa kembali. Baik, akan Bapak ulas kembali materi yang sudah dipresentasikan oleh Tamana tadi mengenai cleaning equipment. Dibagi menjadi 2, yaitu cleaning equipment manual dan cleaning equipment mekanik. Yang pertama, cleaning equipment manual adalah alat pembersih yang mana cara penggunaannya adalah dibutuhkan oleh tenaga manusia. Dan yang kedua, yaitu cleaning equipment mekanik adalah alat pembersih yang dimana dibutuhkan tenaga listrik untuk cara penggunaannya. Untuk hari ini akan Bapak berikan lembar tugas kepada kalian sebagaimana materi hari ini, seberapa paham kalian tentang materi hari ini. Akan Bapak berikan satu persatu tugasnya, nanti bisa dikumpulkan kepada Bapak. Bisa dipahami? Bisa. Baik, karena waktu sudah habis, ketua kelas bisa kumpulkan ke depan. Baik, terima kasih. Baik, Bapak lanjutkan hari ini dengan kuis, yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah clue alat pembersih manual atau mekanik. Kalian yang tahu jawabannya bisa angkat tangan. Yang pertama itu merupakan sebuah alat pembersih mekanik yang biasanya digunakan untuk menyedot debu di lantai. Ada yang tahu jawabannya? Ya, silakan Aryani. Nama alat tersebut adalah dry vacuum cleaner. Betul sekali. Selanjutnya yaitu alat pembersih yang biasanya digunakan untuk menampung bahan-bahan pembersih selama bekerja. Ada yang tahu? Ya, Andena. Alat tersebut disebut dengan Carry caddy. Betul sekali, tepuk tangan untuk temannya. Baik, karena waktu pembelajaran hari ini sudah selesai, Bapak minta seorang siswa untuk menyimpulkan materi hari ini. Ada yang bersedia? Ya, Yasmini, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menyimpulkan materi yang dibahas pada hari ini yaitu cleaning equipment. Cleaning equipment merupakan alat yang digunakan oleh public area dalam menjalankan tugasnya. Di sini cleaning equipment dibagi menjadi 2, yaitu secara manual dan mekanikal. Secara manual yaitu alat yang dioperasikan yang menggunakan tenaga manusia. Adapun contoh alatnya yaitu seperti sapu dan mop. Dan secara mekanikal yaitu alat yang dioperasikan menggunakan bantuan tenaga listrik. Contohnya seperti dry vacuum cleaner. Sekian kesimpulan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali kesimpulan dari temannya. Tepuk tangan untuk temannya. Baik, karena materi hari ini sudah selesai mengenai cleaning equipment, materi minggu depan akan dibahas tentang cleaning supplies dari kelompoknya Aryani. Untuk kelompok Aryani bisa mempersiapkan materinya untuk dipresentasikan minggu depan. Karena waktu sudah habis, untuk 2 kelas bisa ditutup. Hadir azan. Baik Bapak dan teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parame Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih dan selamat siang. Siang.